Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengenalkan diri. Nama Dwi Nasari, NIM 110219176. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi dan Industri dari jurusan akuntansi dari kelas 6F. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPT tata kelola. Judulnya yaitu analisis pengaruh struktur dan tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan terhadap kondisi kesulitan keuangan. Di sebuah perusahaan berkinerja baik dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dengan jangka waktu yang panjang dan menghasilkan kesempatan kinerja serta mendorong kenaikan harga pasar untuk menarik investor dalam menginvestasikan dananya. Pemilihan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tata kelola suatu perusahaan dan struktur modal terhadap kinerja perusahaan dengan metode kuantitatif menggunakan data laporan perusahaan terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang digunakan menggunakan aplikasi SPS dan Everest. SPS sendiri yaitu program komputer untuk analisis statistika, dan Everest sendiri yaitu perangkat lunak berupa program komputer yang dipergunakan sebagai alat analisis statistika dan ekonometri pada data berjenis. Selanjutnya itu hasil penelitian ini menentukan bahwa variabel ukuran dewan direksi, ukuran komite audit event serta signifikannya terdapat kinerja perusahaan. Variabel inflasi komitenya audit tidak terbukti hubungannya signifikan terhadap kinerja dengan ROE dan ROE-nya sendiri. Dan selanjutnya yaitu terjadinya kebangkrutan pada perusahaan diakibatkan dari dua hal, yakni kegiatan ekonomi dan kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, kegagalan ekonomi juga bisa disebabkan oleh misalnya biaya modal perusahaan yang telah besar dari tingkat laba atas biaya historis investasinya sendiri. Dan perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun total aktifnya melebihi total kewajiban. Dan selanjutnya yaitu adapun rasio keuangan merupakan alat yang digunakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara jangka yang satu dengan jangka yang lainnya dari suatu laporan. Dan pihak-pihak eksistensi perusahaan seperti investor, kreditor, auditor, pemerintah, dan pemilik perusahaan umumnya melakukan prediksi kekuatan keuangan dan mereka dapat bereaksi terdapat sinyal-sinyal kondisi kesulitan keuangan sendiri. Dan rasio keuangan suatu perusahaan merupakan faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan. Seperti likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang kecil atau buruk maka akan sulit untuk memenuhi kewajibannya jangka pendeknya sehingga akan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Dan selanjutnya yaitu adapun analisis rentabilitas dan probabilitasnya bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan probabilitasnya dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan probabilitasnya menunjukkan keuangan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Dan analisis ini juga untuk mengetahui hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada pada neraca perusahaan yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan probabilitasnya perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio probabilitasnya dari suatu perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat penjualan yang tinggi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat probabilitas yang tinggi maka tidak akan mengalami kesulitan dalam baik melaksanakan pendanaan untuk kegiatan operasional dan lain-lainnya maupun membayar kewajiban yang telah jatuh tempo, sehingga resiko yang terjadi pada kondisi kesulitan keuangan menjadi lebih sedikit kecil.
Selanjutnya yaitu ada rasio leverage, memiliki fungsi dalam mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan modal atau ekuitasnya yang dimiliki perusahaan tersebut. Dan perusahaan membutuhkan modal ketika menjalankan kegiatannya operasionalnya, di mana pendanaan modal perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham atau peminjam hutang dari pihak ketiga. Rasio leverage timbul karena adanya aktivitas pendanaan yang berasal dari hutang kepada pihak ketiga. Tingginya jumlah hutang pada pihak ketiga berbanding lurus dengan meningkatnya leverage perusahaan. Tingginya leverage perusahaan dapat menimbulkan risiko kegagalan pembayaran biaya cash flow. Perusahaan tidak mampu untuk menutupi jumlah pembayaran hutang yang telah jatuh tempo. Ini berarti bahwa dengan tingginya tingkat leverage perusahaan akan mengakibatkan terjadinya kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan. Ukuran perusahaan yang merupakan gambaran seberapa besar aset total yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan memiliki total aset yang besar semakin mampu untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo di masa depan, sehingga dapat menghindari kondisi kesulitan suatu keuangan. Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, di mana pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan pertumbuhan penjualan perusahaan. Penjualan yang meningkat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang baik serta dapat mengimplementasikan strategi tersebut melalui aktivitas bisnis yang baik serta dapat mengimplementasikan aktivitas operasional yang berjalan dengan semestinya. Menurut tingkat pinjamannya di sini yaitu menurut tingkat penjualannya sendiri menimbulkan ancaman atas kelangsungan hidup perusahaan sehingga menyebabkan penurunannya laba dan kerja keuangan perusahaan. Menurunnya laba dan disertai dengan menipisnya cash flow perusahaan dapat mengakibatkan kesulitan perusahaan untuk menjalankan aktivitas profesional. Perusahaan serta risiko gagal bayar terhadap hutang-hutang perusahaan. Risiko gagal bayar terhadap hutang perusahaan serta menurunnya kinerja perusahaan merupakan indikator terjadinya kondisi kesulitan keuangan dan perusahaan tersebut, dan salah satu faktor non keuangan dalam memprediksi kondisi kesulitan keuangan adalah tata kelola perusahaan dan sebagainya. Menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen kunci yang meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pun faktor-faktor dalam struktur tata kelola perusahaan antara lain kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompetensi komite audit memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi tata kelola perusahaan. Dan berdasarkan penelitian yang ada gitu kan, penelitian terdahulu menggunakan berbagai cara dalam mengetahui kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan. Pada kenyataannya masalah kondisi kesulitan keuangan mereka itu kompleks dan terus ada, sehingga diperlukan yang namanya faktor-faktor sebagai tolak ukur yang pasti untuk menentukan status kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan. Dan kekonsistenan faktor-faktor tersebut harus diuji agar dapat keadaan ekonomi yang fluktuatif, di mana situasi kondisi sulitan keuangan tetap ada atau diprediksi. Dan motivasinya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor keuangan dan non keuangannya dalam memprediksi masalah kondisi keuangan yang menarik untuk diteliti, dan mengingat pentingnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam laporan keuangan auditannya bagi calon investor sebagai acuan pengambil keputusan sebelum implementasi di pasar modal. Mengingat kasus kritisnya keuangan dunia beberapa tahun lalu, banyak investor yang terjebak antara laporan keuangan sajian karena mereka terpaku pada faktor-faktor yang keuangan saja. Alasannya penggunaannya pun variabel, kepemilikannya institusional dibandingkan kepemilikan manajerial yang asumsinya manajer lebih banyak. Mengetahui kinerja perusahaan ini pada institusi pada negara adalah menerapkan namanya IFRS, International Financial Reporting Standard, di mana maka pengungkapan laporan keuangan harus yang namanya harus lebih transparan dan mendetail serta wajib mengungkapkan laporan keuangan menggunakan institusional akan mampu mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya.
dan diharapkan risiko kondisi kesulitan keuangan dapat berkurang dengan meningkatnya pengawasan investasi internasional. Penelitian ini digunakan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka penelitian ini meneliti tentang pengaruh struktur kelola pada perusahaan kinerja suatu keuangan dari suatu kesulitan keuangan sendiri. Baik, sampai segini materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.